Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mari Sayakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan poligon terikat sempurna bersama kelompok saya yang beranggotakan Nadifa Rizkina Anwar Saleh NPM 1858, Doni Chandra NPM 1855, Reza Fadila NPM 1877, Aditya Bagus Yoga NPM 1884, Aditya Rahmat Prasetyo NPM 1865, Gani Satrio Utomo NPM 1859, dan yang ketujuh Rafael Isarabani NPM 1864, Andra Fadil Sinatria NPM 1867, Hubertus Wagi Bebeto Wagi NPM 1878. Yang pertama, ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya. Dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Ilmu ukur tanah bisa disebut juga plane surveying, yaitu ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk permukaan bumi baik unsur alam maupun unsur manusia di atas permukaan yang dianggap datar. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu ukur tanah datar adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Plane survey dilakukan pada daerah yang tidak luas. Yang kedua ada geodesi survey, yaitu survei pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Geodetik survei dilakukan pada daerah yang luas. Jenis metode pengukuran. Yang pertama, metode pengukuran palnimetris. Palnimetris merupakan salah satu macam metode pembuatan peta. Metode ini digunakan untuk memetakan wilayah yang luasnya hanya beberapa ratus sampai beberapa ribu meter persegi dengan menggunakan cara pengukuran jarak langsung. Yang kedua, metode pengukuran jarak. Pengukuran jarak adalah merupakan basis dari pemetaan. Yang ketiga, metode pengukuran barometris. Pengukuran barometris adalah pengukuran tekanan udara pada lapisan-lapisan atmosfer. Yang keempat adalah metode pengukuran poligon. Metode pengukuran poligon adalah untuk mendapatkan koordinat horizontal X atau Y dari titik lapangan. Yang kelima adalah metode tachyometri. Adalah pengukuran untuk menentukan posisi horizontal dan posisi vertikal setiap titik di lapangan. Slide kelima, metode poligon. Poligon adalah salah satu metode pengukuran yang menggunakan bacaan sudut dan jarak, di mana fungsi dari pengukuran poligon tersebut adalah untuk membuat titik-titik ikat atau acuan dalam pengukuran suatu bidang. Poligon dibagi menjadi 4, yaitu poligon terbuka, poligon tertutup, poligon bercabang, poligon kombinasi. Poligon tertutup. Poligon tertutup atau kring adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Pada poligon tertutup, koreksi sudut dan koreksi koordinat tetap dapat dilakukan walaupun tanpa titik ikat. Dengan contoh gambar sebagai berikut. Poligon cabang. Poligon cabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu di mana cabang itu terjadi. Dengan contoh gambar sebagai berikut. Lalu ada poligon kombinasi. Poligon kombinasi merupakan gabungan 2 atau 3 dari bentuk-bentuk poligon yang ada. Dengan contoh gambar sebagai berikut. Dalam pengukuran poligon terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, siapkan teodolit, formulir ukur, dan alat tulis. Untuk tahapan yang kedua, yaitu pemasangan patok. Tahapan yang ketiga, penentuan awal azimut menggunakan kompas dan pengikat. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pengukuran sudut dan jarak. Dilanjut dengan menghitung poligon, dan tahapan yang terakhir yaitu plotting poligon. Waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Berikut adalah gambar bagian-bagian dari waterpass. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi
tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Fungsi dari teodolit tersebut yaitu yang pertama, untuk mengukur sudut ketinggian tanah sesuai yang diinginkan, bahkan dalam pemetaan yang sulit. Yang kedua, menentukan sudut siku-siku pada pembangunan pondasi rumah atau bangunan lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui ketinggian dari bangunan bertingkat seperti gedung pencakar langit. Yang keempat, bisa dipakai untuk mengamati sudut arah lintas matahari. Dan yang kelima, untuk mendukung aktivitas pengukuran poligon serta perhitungan rumus baik pada rumah maupun bangunan. Dan di sebelahnya ada gambar dari teodolit tersebut beserta penjelasannya. Dan selanjutnya, tujuan dan kegunaan pengukuran poligon. Tujuan dari pengukuran poligon yaitu untuk menetapkan koordinat titik-titik ikat atau backmark. Kegunaannya dari pengukuran poligon, yang pertama, membuat kerangka peta. Yang kedua, untuk pengukuran titik tetap dalam kota. Yang ketiga, untuk pengukuran rencana jalan raya. Dan yang keempat, pengukuran saluran air. Berikut adalah contoh perhitungan untuk poligon terikat sempurna. Diketahui koordinat XA sama dengan 552,43 meter, XB sama dengan 574,99 meter, XC sama dengan 893,27 meter, dan XD sama dengan 745,63 meter. Lalu untuk YA sama dengan 1089,57 meter, YB sama dengan 909,72 meter, YC sama dengan 563,54 meter, dan YD sama dengan 429,62 meter. Diukur sudut AZ untuk beta 1 sama dengan 167 derajat 44 menit 6 detik sama dengan 167,73. Untuk beta 2-nya 134 derajat 31 menit 47 detik sama dengan 134,52. Untuk beta 3-nya sama dengan 202 derajat 23 menit 15 detik sama dengan 202,38. Untuk beta 4-nya sama dengan 270 derajat 17 menit 24 detik sama dengan 270,29, dan hasil penjumlahannya sama dengan 774,94. Lalu untuk D1-nya sama dengan 165,47 meter, untuk D2-nya 172,38 meter, untuk D3-nya sama dengan 158,64 meter. Hasilnya sama dengan 496,49 meter. Untuk tahap 1, jalur pengukuran poligon dari kanan ke kiri dengan sudut dalam yang diukur. 1. Menghitung alfa AW dan alfa AK. Untuk rumus alfa AW-nya sendiri sama dengan alfa BA sama dengan arkes tangan buka kurung XA min XB tutup kurung dibagi YA min YB ditambah 360 derajat yang ada di kuadran 4 sama dengan arkes tangan buka kurung 552,43 dikurangi 574,99 tutup kurung dibagi buka kurung 1089,57 dikurangi 909,72 tutup kurung ditambah 360 derajat. Yaitu untuk hasil alfa BA nya sendiri sama dengan 352,85 sama dengan 352 derajat 51 menit 1 detik. Lalu untuk selanjutnya, untuk rumus alfa AK sama dengan alfa CD sama dengan arkes tangan buka kurung XD min XC tutup kurung dibagi buka kurung YD min YC tutup kurung ditambah 180 derajat. Itu menunjukkan untuk di kuadran 3 sama dengan arkes tangan buka kurung 745,63 dikurangi 893,27 tutup kurung dibagi buka kurung
429,62 dikurangi 563,54 tutup kurung ditambah 180 derajat. Untuk hasil dari alfa CD-nya sendiri sama dengan 227,78 sama dengan 227 derajat 47 menit 23 detik. Lanjut ke slide 16. Di sini tahap 2 menghitung F beta. Rumus yang digunakan adalah F beta sama dengan sigma beta min alfa CD min alfa BA plus NX 180 derajat. Dan didapatkan hasil F beta sama dengan 0,00277 sama dengan 0,00010. Lanjut ke tahap 3, menghitung delta beta. Rumusnya menggunakan delta beta sama dengan min FB per M. Dapat hasil min 2,5 sama dengan 0,0000 min 0,25. Dan untuk tahap 4 menghitung beta 1 sampai beta 4 definitif gunakan rumus sebagai berikut. Dan didapat hasil masing-masing untuk beta 1 167,73, beta 2 134,52, beta 3 202,38, beta 4 270,78. Tahap 5 menghitung alfa B1, alfa 12, alfa 2C, dan alfa RS. Alfa B1 sama dengan alfa BA plus beta 1 kurangi 360 derajat sama dengan 352,85 plus 167,73 dikurangi 360 derajat dengan hasil 160,56. Alfa 12 sama dengan alfa B1 plus beta 2 dikurangi 180 derajat sama dengan 160,58 plus 134,52 dikurangin 180 derajat sama dengan 115,11. Alfa 2C sama dengan alfa 12 plus beta 3 dikurangin 180 derajat sama dengan 115,11 plus 202,38 dikurangi 180 derajat sama dengan 137,50. Alfa RS sama dengan alfa 2R ditambah beta 4 dikurangi 180 derajat sama dengan 137,50 plus 270,78 dikurangin 180 derajat sama dengan 227,78. Dan hasil itu cocok dengan hitungan tahap 1. Tahap 6 menghitung sigma delta X dan sigma delta Y. Sigma X delta X1 sama dengan D1 sin alfa B1 sama dengan 165,4,47 sin dengan hasil 55,005 M. Delta X2 sama dengan D2 sin alfa 12 sama dengan 172,38 sin dengan hasil 156,058 M. Delta X3 sama dengan D3 sin alfa 2C sama dengan 158,64 sin dengan hasil 107,175 M. Lalu sigma delta X sama dengan dalam kurung delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3 sama dengan 318,264 M. Lalu delta Y1 sama dengan D1 cos alfa B1 sama dengan 165,47 cos dengan hasil minus 156,050 M. Lalu delta Y2 sama dengan D2 cos alfa 12 sama dengan 172,38 cos dengan hasil 0 dengan hasil minus 173,161 M.
Lalu delta Y3 sama dengan D3 cos alfa 2C sama dengan 158,64 cos dengan hasil minus 116,962 M. Lalu sigma delta Y sama dengan dalam kurung delta Y1 ditambah delta Y2 ditambah delta Y3 dengan hasil minus 346,183 M. Kemudian tahap 7 untuk menghitung Fx dan Fy dengan rumus sigma delta X kurangi Xc kurangi Xb dengan hasil 0,016 meter. Untuk Fy dengan rumus sigma delta Y kurangi Yc kurangi Yb dengan hasil minus 0,003 meter. Selanjutnya tahap 8 untuk menghitung Fxi dan Fyi. Untuk Fxi dengan rumus D per total D dikali Fx. Untuk Fyi dengan rumus D dibagi total D dikali Fy. Untuk Fx1 dengan hasil 0,005 meter. Untuk Fx2 dengan hasil 0,006 meter. Untuk Fx3 dengan hasil 0,005 meter. Untuk Vy1 dengan hasil 0,001 meter dan Vy2 dengan hasil 0,001 meter dan Vy3 0,001 meter. Selanjutnya pada tahap ke-9 kita menghitung delta Xi dan delta Yi. Poin pertama kita menghitung delta X1. Delta X1 sama dengan delta X1 ditambah dengan Vx1 sama dengan 55,005 ditambah dengan 0,005 dan didapatkan hasil 55,010 meter. Poin selanjutnya kita menghitung delta X2. Delta X2 sama dengan delta X2 ditambah dengan Vx2 sama dengan 156,058 ditambah dengan 0,006 dan didapatkan hasil 156,091 meter. Poin selanjutnya kita menghitung delta X3. Delta X3 sama dengan delta X3 ditambah dengan Vx3 sama dengan 107,175 ditambah dengan 0,005 sama dengan 107,181 meter. Poin selanjutnya kita menghitung delta Y1. Delta Y1 sama dengan delta Y1 ditambah dengan Vy1 sama dengan minus 156,050 ditambah dengan 0,001 didapatkan hasil minus 156,059 meter. Poin selanjutnya kita menghitung delta Y2. Delta Y2 sama dengan delta Y2 ditambah dengan Vy2 sama dengan minus 173,161 ditambah dengan 0,001 dan didapatkan hasil minus 73,160 meter. Pada poin selanjutnya kita menghitung delta Y3. Delta Y3 sama dengan delta Y3 ditambah dengan Vy3 sama dengan minus 116,962 ditambah dengan 0,001 dan didapatkan hasil minus 116,961 meter. Dan pada tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap 10, kita menghitung X1 Y1 dan X2 Y2. Poin pertama kita menghitung X. Poin pertama X1 sama dengan XB ditambah dengan delta. Menghitung X. Poin pertama X1 sama dengan XB ditambah dengan delta X1 sama dengan 574,99 ditambah dengan 55,010 meter 10 sama dengan 630,00 meter. Poin selanjutnya
X2 sama dengan X1 ditambah dengan delta X2 sama dengan 630,00 ditambah dengan 156,091. Didapat hasil 786,09 meter. Kita cek XR sama dengan X2 ditambah dengan delta X3 sama dengan 786,09 ditambah dengan 107,181 dan didapatkan hasil 893,27. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, Y1. Y1 sama dengan YB ditambah dengan delta X1 sama dengan 909,72 ditambah dengan minus 156,059 sama dengan 753,66 meter. Poin selanjutnya Y2 sama dengan Y1 ditambah dengan delta Y2 sama dengan 753,66 ditambah dengan minus 173,161 sama dengan 680,50 meter. Kita cek IR sama dengan Y2 ditambah dengan delta Y3 sama dengan 680,50 ditambah dengan minus 116,961 dan didapatkan hasil 563,54. Oke. Sekian materi dari kami mengenai perhitungan poligon terikat sempurna. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.